Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Ayo kita belajar lagi. Tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pada pembelajaran yang kelima. Kali ini kita akan belajar tentang teknologi pengolahan susu sapi, keberagaman olahan susu kesukaan, serta volume dalam satuan tidak baku. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat. Mari kita belajar. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Mari kita simak bacaannya ya. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, dari menyimak bacaan pengolahan susu sapi, dapatkah kalian menyebutkan 4 saja manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Kalau menurut Bu Evi nih ya, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi diantaranya adalah yang pertama, produk susu menjadi lebih tahan lama. Kedua, kandungan gizi yang ada pada susu bisa dinikmati kapan saja. Ketiga, dapat menghasilkan jenis makanan baru seperti keju, permen, dan mentega. Dan yang keempat, dapat menghasilkan produk yang lebih enak dan disukai khususnya oleh anak-anak. Menurut kalian, apa manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah dapat meningkatkan kualitas susu dari segi kebersihan. Nutrisi pada susu akan terjaga dengan baik, serta dapat meningkatkan nilai ekonomis. Coba amati kembali teks pengolahan susu sapi. Perhatikan kata-kata yang diberi garis bawah. Coba carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Dari yang Bu Evi temukan, arti kata yang digarisbawahi adalah nomor 1, daya tahan. Artinya, kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Teknologi, artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengemasan, artinya proses, cara, atau perbuatan dalam mengemasi. Kedap udara, artinya
tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Nah, jika kalian sudah mengetahui arti dari kata-kata yang digarisbawahi, cobalah untuk membuat kata-kata tersebut menjadi kalimat baru. Nih, Bu Evi beri contoh ya. Kalian nanti juga bisa membuat kalimat baru yang lain. Kalimat baru untuk kata daya tahan adalah susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam. Kalimat baru untuk kata teknologi adalah teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Kalimat baru dari kata pengemasan adalah pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Kalimat baru untuk kata kedap udara adalah daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Susu sapi baik bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Susu sapi mengandung kalsium yang sangat baik bagi tulang. Susu sapi juga mengandung protein, vitamin, dan lemak. Kandungan susu sapi baik bagi tubuh. Awalnya masyarakat hanya mengonsumsi susu sapi murni dengan olahan sederhana, namun susu sapi murni tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu, masyarakat mulai mengolah susu sapi menggunakan teknologi pangan menjadi olahan yang dapat bertahan lama dan bervariasi. Susu sapi yang diolah menggunakan teknologi pangan menghasilkan produk baru dari susu. Susu sapi dapat diolah menjadi susu bubuk, susu cair dalam kemasan, dan keju. Susu sapi juga dapat diolah menjadi yogurt dan mentega. Olahan susu sapi dapat dikemas dalam berbagai wadah. Pengemasan dapat membuat olahan susu menjadi lebih awet. Susu bubuk biasanya dikemas dalam plastik atau kaleng. Susu segar biasanya dikemas dalam kardus kedap udara. Keju biasanya dikemas dalam aluminium foil atau plastik. Yogurt biasanya dikemas dalam botol plastik atau kardus kedap udara. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Menurut kalian, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut Bu Evi nih ya, memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dilakukan. Mengingat negara kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, adat istiadat, dan bahasa, sehingga penting untuk saling menghargai dan bersikap toleransi. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Menurut kalian, bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Kalau menurut Bu Evi nih ya, sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan adalah dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada satu sama lain.
Setelah bermain, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Coba perhatikan 3 kemasan susu berikut ini. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, sekarang cobalah untuk melakukan percobaan untuk mengukur volume. Ikuti langkah berikut ini. Pertama, kumpulkan berbagai macam ukuran botol minum yang ada di rumahmu. Kedua, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ketiga, ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Keempat, tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar berikut ini. Kelima, botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak. Botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Nah, coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru dan teman-temanmu. Bu Evi beri contoh ya. Contohnya adalah volume batu. Cara mengukur volume batu adalah yang pertama, gelas ukur diisi air dan dicatat berapa volume awalnya. Kedua, batu yang volumenya tidak beraturan dan akan diukur volumenya ini kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. Ketiga, air di gelas ukur akan terdesak oleh benda yang dimasukkan tadi. Keempat, air yang terdesak akan meningkat volumenya. Kelima, volume akhir air di gelas ukur akan meningkat dan peningkatan ini sama dengan volume batu tidak beraturan tadi. Keenam, sehingga dengan mengetahui perubahan volume air di gelas ukur, kita akan mengetahui volume batu tak beraturan tadi. Nah, sekarang cobalah untuk membandingkan volume benda. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume yang lebih banyak. Gambar yang memiliki volume lebih banyak adalah galon yang berisi air. Nah, sekarang mari kita mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Urutkan kotak susu tersebut mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Urutan volume kotak dari paling sedikit hingga paling banyak adalah nomor 3, 2, dan yang terakhir adalah nomor 1. Perhatikan gambar gelas berikut ini. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Urutan volume gelas dari paling banyak hingga paling sedikit adalah 3, 4, 2, 5, 1. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kalian peroleh? Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.